Motor calon suamiku, Adin, terparkir di depan warung makan Puspita. Aku tahu ia berbohong. Saat mendekat, kudengar isakan Kirana, kakakku, dan kalimatnya dari dalam membuat seluruh tubuhku membeku. Aku tidak bisa meninggalkannya, Kirana. Aku harus menikahinya. Tapi kamu tahu, kamu satu-satunya yang kucintai. Pernikahan dengan Aruna, itu hanya sebuah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, aroma espresso bercampur dengan wangi bunga lili yang baru diletakkan di meja kerja Aruna Nirmala, menciptakan suasana yang kontras dengan kekacauan bahagia di benaknya. Di layar monitor, ia seharusnya fokus pada desain logo klien terbarunya, tetapi pikirannya terus melayang pada mood board pernikahan yang teronggok di sudut ruangan, dihiasi palet warna sage green dan emas. Rencananya, pesta pernikahan mereka akan diadakan 6 bulan lagi, tepat pada awal musim semi. Aruna, di usianya yang hampir menginjak 30 tahun, merasa hidupnya sudah diatur dengan indah. Karir sebagai desainer grafis lepas yang sukses, apartemen minimalis di jantung Jakarta, dan sebentar lagi, ia akan menyandang marga Prakasa. Adinata Prakasa, atau yang akrab disapa Adin, adalah segalanya yang ia inginkan. Tampan, cerdas, pengusaha muda di bidang properti yang selalu tahu cara membuatnya merasa aman dan dimanjakan. Mereka bertemu di sebuah pameran seni 3 tahun lalu, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang dengan mulus, hampir tanpa hambatan berarti. Adin selalu tampak ideal di mata keluarga dan teman-temannya. Sayang, jangan begadang lagi ya. Kesehatanmu prioritas. Suara Adin terdengar lembut dari telepon, disusul tawa renyah yang selalu berhasil membuat hati Aruna hangat. Tawa itu memiliki kualitas yang menenangkan, menghilangkan rasa lelah Aruna seketika. Aku janji, ini hanya menyelesaikan satu revisi logo. Kamu sendiri? Bukannya hari ini ada pertemuan penting di luar kota? Tanya Aruna, meremas pensil digitalnya. Ia sedikit khawatir dengan intensitas kerja Adin belakangan ini. Adin berdeham pelan. Ya, di luar kota. Ada proyek pembangunan villa di daerah pinggiran Jawa Barat, tepatnya di Cisaat. Harus dikontrol langsung. Kamu tahu, ini semua demi kita, demi rumah impian kita, Aruna. Aku ingin kita tidak perlu memikirkan cicilan lagi begitu kita menikah. Rasa hangat itu kembali. Adin selalu membuatnya merasa menjadi bagian dari setiap ambisinya. Seolah-olah setiap keputusan bisnisnya adalah batu bata yang ditambahkan untuk membangun masa depan mereka. Aku mengerti. Jaga dirimu. Jangan lupa kirim foto pemandangan di sana, ya. Dan jangan lupa makan teratur. Tentu, sayang. Love you. Sambungan terputus, dan Aruna menatap kalender digitalnya. Ia sudah mengambil keputusan. Minggu ini ia akan mengambil cuti mendadak untuk mengunjungi Kirana, kakak kandungnya, di kota kecil. Ia sudah terlalu lama tidak bertemu Kirana sejak Kirana memutuskan meninggalkan hiruk-pikuk kota 5 tahun lalu. Ia ingin meminta Kirana menjadi pendamping pengantin utamanya. Kirana pasti senang. Lagi pula, kota kecil itu, dengan nama yang indah, Kembang Sari, terasa seperti jeda yang tepat sebelum badai persiapan pernikahan. Ia memesan tiket kereta eksekutif, menikmati ide perjalanan solo yang damai. Perjalanan dengan kereta api adalah hal yang langka bagi Aruna. Meninggalkan hiruk-pikuk jalanan Jakarta, ia merasakan ketenangan yang mulai merayap saat kereta meluncur membelah sawah dan perbukitan hijau. 3 jam perjalanan ini memberinya kesempatan untuk merenung dan meninjau kembali hubungannya dengan Kirana. Aruna dan Kirana terpisah usia 5 tahun. Meski sering bertengkar kecil khas saudara, ikatan mereka sangat kuat setelah kepergian kedua orang tua mereka dalam kecelakaan. Kirana, si sulung yang penuh kasih, selalu menjadi pelindung Aruna, bahkan menggadaikan kuliahnya demi memastikan Aruna bisa menyelesaikan sekolah desainnya. Aruna berutang budi padanya, dan selalu berusaha membalasnya dengan bantuan finansial. 5 tahun lalu, keputusan Kirana untuk pindah ke Kembang Sari dan membuka warung makan sederhana sempat membuat Aruna kaget sekaligus sedikit kesal. Kenapa harus sejauh ini? Kak, kita bisa buka studio kecil di Jakarta. Kita bisa hidup enak, aku bantu modalnya besar. Protes Aruna kala itu,
khawatir Kirana akan melarat. Kirana tersenyum, senyum yang selalu terlihat sedikit menyimpan duka, seolah ia membawa beban tak kasat mata. Aku hanya ingin hidup tenang, Ru, tanpa intrik, tanpa tuntutan kota. Di sini, aku bisa memasak, dan itu cukup. Warung makan Puspita. Indah, kan? Puspita artinya bunga. Aruna selalu menghormati keputusan Kirana. Ia hanya tahu, sejak kepindahan itu, Kirana seperti menemukan kedamaian yang hilang. Meskipun Aruna merasa Kirana menjaga jarak emosional darinya. Aruna mengirimkan uang secara rutin, memastikan warung Kirana selalu terawat. Kirana menamai warungnya Puspita, sebuah nama yang sederhana namun elegan. Saat senja mulai merayap, menghiasi langit dengan warna jingga dan ungu, kereta Aruna memasuki stasiun Kembang Sari. Udaranya sejuk, berbau tanah basah dan rempah, jauh dari polusi Jakarta. Sebuah ketenangan yang menampar kesibukan yang biasa ia jalani. Aruna turun dari taksi lokal yang sudah ia pesan. Ponselnya sudah menunjukkan lokasi yang dikirim Kirana via share location setahun yang lalu, sebuah lokasi yang tidak pernah berubah. Warung makan Puspita. Lokasinya cukup strategis, di persimpangan jalan kecil yang ramai oleh pejalan kaki yang baru pulang kerja. Warung itu tampak bersih, dengan cat kayu berwarna hijau mint dan aksen vintage yang manis, dihiasi pot-pot tanaman hias di terasnya. Aruna tersenyum. Kirana memang memiliki selera yang unik. Rasa rindu yang meletup-letup membuatnya mempercepat langkah. Ia sudah membayangkan pelukan hangat kakaknya. Aruna berjalan melewati beberapa pejalan kaki yang menyapa ramah. Warung Puspita tampaknya cukup dikenal, indikasi keberhasilan Kirana. Aruna hendak meraih gagang pintu kayu warung itu, yang terbuat dari kayu jati tua berukir sederhana. Namun, langkahnya tiba-tiba berhenti. Pandangannya terpaku pada sebuah benda yang terparkir agak tersembunyi di samping warung, di bawah naungan pohon Kamboja besar. Sebuah sepeda motor sport besar. Model touring mewah, berwarna hitam metalik dengan striping merah yang khas. Jantung Aruna tiba-tiba berdentum keras. Bukan karena kagum, tetapi karena kaget. Motor itu adalah motor Adin. Adin sangat menyukai motornya, model yang sulit didapatkan di Indonesia. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Adin sedang di Cisaat, urusan proyek villa. Aruna meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia pasti salah lihat. Motor besar semacam itu mungkin populer, bahkan jika modelnya langka. Kembang Sari mungkin memiliki penduduk kaya raya yang punya selera sama dengan calon suaminya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa penasaran yang dingin mendorongnya mendekat, meninggalkan pintu depan yang terabaikan. Ia berjalan di sepanjang dinding kayu, melewati deretan pot bunga Kamboja yang sudah mulai layu. Aruna berdiri di belakang motor itu, dengan hati yang berdebar kencang. Ia membungkuk sedikit, mencari bukti yang akan membatalkan semua kecurigaannya. Pelat nomornya. Ia melihatnya jelas-jelas, di bawah cahaya senja yang samar. B3491 ADN. Aruna membacanya, bukan hanya huruf, tapi kode yang jelas, ADN. Adinata. Ini motor calon suaminya. Tidak ada keraguan lagi. Seketika, seluruh antusiasme perjalanannya lenyap, digantikan oleh rasa takut yang akut. Kepalanya dipenuhi jutaan pertanyaan yang berputar brutal, menciptakan badai kebingungan. Kenapa motor ini ada di sini? Apa yang dilakukan Adin di Kembang Sari? Padahal ia bilang berada di Cisaat? Mengapa ia menyembunyikannya? Apakah ia menyusul Aruna dan berencana memberinya kejutan, tapi motornya malah terparkir begitu rahasia? Di samping, bukan di depan warung? Firasat buruk yang menusuk dan dingin mulai merayapi punggung Aruna. Instingnya berteriak, memperingatkannya untuk tidak langsung masuk. Ada yang sangat salah. Aruna memutuskan kembali ke pintu, tapi sekarang dengan langkah yang jauh lebih perlahan dan hati-hati. Aruna kembali ke depan warung makan Puspita. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu kayu. Ia mendorongnya pelan, sangat pelan, hanya menyisakan celah yang cukup sempit, memungkinkan matanya mengintip ke dalam. Warung itu kosong. Meja-meja kayu jati yang rapi tidak diduduki pelanggan. Pintu sudah seharusnya tertutup, tapi ternyata hanya tersandar. Suasana sepi, kecuali suara samar-samar yang berasal dari dapur di bagian belakang,
yang terpisah dari ruang makan utama oleh sebuah tirai manik-manik. Aruna mengenali suara itu. Itu suara Kirana. Namun, itu bukan suara Kirana yang dikenalnya. Bukan tawa renyahnya, bukan suaranya yang sedang mengatur pesanan masakan. Itu adalah suara isakan. Isakan yang tertahan, berat, seperti seseorang sedang menahan badai emosi yang sangat besar. Isakan yang penuh keputusasaan. Tubuh Aruna langsung kaku. Kakaknya menangis. Apa yang terjadi? Apakah warungnya bermasalah? Apakah ia sakit? Ia membuka pintu sedikit lebih lebar. Kakinya melangkah hati-hati melewati ambang. Ia mengendap-endap seperti pencuri, bergerak perlahan di antara meja-meja yang kosong, menuju tirai manik-manik yang menuju dapur, tempat suara itu paling jelas terdengar. Aku tidak kuat lagi, Din. Jangan begini terus. Kirana terisak, suaranya parau dan putus-putus, penuh permohonan. Din. Panggilan itu membuat Aruna terhuyung, seolah seseorang baru saja mendorongnya dengan keras. Ia menempelkan dirinya ke dinding kayu pembatas, napasnya terhenti di tenggorokan. Ia tahu pasti, suara Kirana memanggil Adin, calon suaminya. Aruna hanya berdiri, mematung. Kenapa Adin ada di sini? Kenapa ia menyembunyikannya dari Aruna? Kenapa Kirana menangis karena dia? Tirai manik-manik itu terangkat sedikit, dan dari celah yang sangat kecil, Aruna melihat bayangan. Bayangan siluet dua orang yang berdiri sangat dekat. Satu siluet yang lebih kecil, yang pasti Kirana, dan satu siluet yang lebih tinggi, yang tak diragukan lagi adalah Adin. Mereka tampak berpelukan, atau setidaknya berada dalam jarak yang sangat intim. Aruna memejamkan mata sesaat, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir begitu ia membukanya. Namun, saat ia membuka mata, kenyataan yang dingin itu tetap ada. Keheningan sesaat melingkupi dapur, hanya terdengar suara napas Kirana yang berusaha ditenangkan. Jeda itu terasa menyiksa Aruna. Setiap detik dipenuhi antisipasi dan ketakutan akan kebenaran. Kemudian, sebuah suara laki-laki yang sangat Aruna kenal memecah keheningan. Suara berat, penuh otoritas, namun kali ini diselimuti kelembutan yang sangat pribadi, kelembutan yang tidak pernah Aruna dengar, bahkan saat bersamanya. SSTT, jangan menangis, Ra. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Kamu tahu, ini menyiksaku juga. Itu Adin. Aruna menutupi mulutnya dengan tangan, berusaha mencegah suara kaget, atau lebih tepatnya, suara kesakitan yang melolong, lolos. Rasa dingin menjalar dari ubun-ubun hingga ujung kakinya. Ia merasa lumpuh, matanya terbelalak menatap tirai manik-manik yang memisahkan dirinya dari pengkhianatan paling menyakitkan yang akan ia dengar. Tapi, kenapa kamu harus menikahinya, Din? Jika kamu mencintaiku, kenapa kamu tidak bisa memilihku? 5 tahun kita seperti ini, aku lelah sembunyi, tanya Kirana, tangisnya semakin menjadi-jadi. Suara Kirana penuh keputusasaan. Suara Adin terdengar mendekat, seolah ia sedang mengelus rambut Kirana. Aku harus, Kirana. Aku harus menikahinya. Ada terlalu banyak hal yang dipertaruhkan. Ayahku, dia sudah mengumumkan kemitraan bisnis dengan keluarga Aruna. Ada investasi besar, ada janji yang tidak bisa kutarik kembali. Ada reputasi yang harus kujaga di mata para pemegang saham. Jeda yang panjang itu terasa seperti 1 abad bagi Aruna. Ia menyadari, Kirana dan Adin tidak hanya bertemu beberapa kali. Mereka sudah bersama selama 5 tahun. Sejak Kirana pindah, sejak Adin mulai masuk ke kehidupan Aruna. Selama ini, mereka telah merajut kebohongan yang rumit di belakangnya. Adin melanjutkan, suaranya rendah dan penuh penyesalan yang tidak ditujukan untuk Aruna, melainkan untuk Kirana, sebuah pengakuan yang menghancurkan semua yang Aruna yakini selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa meninggalkannya, Kirana. Aku harus menikahinya. Tapi kamu tahu, kamu satu-satunya yang kucintai. Kamu adalah rumahku yang sebenarnya. Pernikahan dengan Aruna, itu hanya sebuah kontrak yang harus kupenuhi untuk menjaga image dan kestabilan bisnis. Aku minta maaf, tapi aku harus melalui ini. Kontrak. Kestabilan bisnis. Image. Satu kata demi kata menghantam Aruna, memecahkan hatinya menjadi serpihan tak berbentuk. Cinta mereka, rencana pernikahan yang ia anggap tulus,
Semua impian tentang masa depan, semua hanyalah sebuah kontrak demi keuntungan Adin. Dan Kirana, kakak kandungnya sendiri, adalah rumah Adin, tempat pelarian emosional yang selama ini ia cari. Air mata yang tertahan akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi Aruna, namun tanpa suara. Ia menarik napas pendek, rasa mual yang hebat muncul di perutnya. Ia harus pergi. Ia tidak bisa menghadapi mereka sekarang. Ia tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa ia telah mendengar seluruh pengkhianatan ini, karena begitu mereka tahu, mereka akan menutupi kebohongan itu lebih dalam lagi. Ia butuh waktu, dan yang terpenting, ia butuh bukti yang bisa ia gunakan kelak. Dengan sisa kekuatan yang entah dari mana ia dapatkan, Aruna mundur dari dinding. Ia melangkah mundur tanpa suara sedikitpun, menahan isakan yang mencoba meledak. Ia membuka pintu depan warung secepat kilat dan berlari keluar. Ia tidak peduli dengan tasnya yang berat, dengan pandangan orang, atau dengan motor Adin yang terparkir. Ia hanya berlari, meninggalkan warung makan Puspita, meninggalkan Kirana, dan meninggalkan Adin yang sedang mengucapkan sumpah cinta palsu. Ia harus mendapatkan jarak agar ia bisa hancur tanpa disaksikan. Ia terus berlari hingga mencapai gang kecil yang sepi, kemudian ia ambruk di pinggir jalan, membiarkan tubuhnya meluncur ke tanah. Nafasnya tercekik. Ia bukan hanya dikhianati oleh kekasih, tetapi juga oleh saudarinya. Rahasia gelap yang telah terajut selama 5 tahun itu akhirnya terungkap di hadapannya, bukan dengan dentuman keras, melainkan dengan bisikan yang mematikan. Sekarang, yang tersisa hanyalah Aruna dan reruntuhan kepercayaannya. Aruna berhasil mencapai penginapan kecil yang ia pesan dekat stasiun. Napasnya terengah-engah dan air mata menetes tanpa henti. Begitu mencapai kamar, ia mengunci pintu ganda, menjatuhkan diri ke lantai dingin. Ia tidak menangis dengan histeris, ia menangis dengan sunyi. Ia merasa tubuhnya kosong, seolah jiwanya telah ditarik keluar. Ia menelungkup, mencengkeram karpet tipis, berusaha memahami gravitasi pengkhianatan ini. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah kebohongan yang direncanakan, melibatkan 2 orang yang paling ia cintai dan percayai. Adin, calon suaminya, dan Kirana, kakak kandungnya. Kamu satu-satunya yang kucintai. Kamu adalah rumahku yang sebenarnya. Kalimat Adin berulang-ulang di benaknya. 5 tahun pacaran, semua janji, semua keintiman, semua hanya sandiwara untuk memuluskan kontrak bisnis. Aruna merasa seperti bidak catur yang diabaikan. Ia memaksa dirinya bangkit, meraih ponselnya. Ia harus mencari bukti. Matanya yang merah menelusuri galeri foto. Foto-foto prewedding mereka, senyum Adin yang ia yakini tulus, kini terlihat seperti topeng yang sangat meyakinkan. Kapan ia mulai berbohong? Sejak kapan Kirana terlibat? Aruna mencoba mengingat kembali. Kirana sering menolak datang ke Jakarta, selalu punya alasan bahwa warungnya tidak bisa ditinggalkan. Adin sering izin bepergian keluar kota, selalu dengan alasan bisnis yang mendesak. Apakah Kembang Sari selalu menjadi tujuan bisnis Adin? Ia memeriksa pesan terakhir Adin. Aku akan mengecek lahan di Cisaat. Sayang. Sinyal mungkin buruk. Jangan khawatir. Cisaat berjarak ratusan kilometer dari Kembang Sari. Kebohongan itu begitu rapi dan sempurna. Aruna menjatuhkan ponselnya ke tempat tidur. Ia tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa mereka berdua telah bersekongkol, menjadikannya orang bodoh selama bertahun-tahun. Ia menyadari satu hal, ia tidak bisa bertindak emosional. Jika ia melakukan konfrontasi sekarang, mereka akan bersatu dan menyangkal semuanya, atau memutarbalikkan fakta. Ia harus merencanakan pembalasan yang dingin dan terstruktur. Ia perlu bukti tak terbantahkan, dan yang terpenting, ia harus tahu apa ikatan yang begitu kuat antara Kirana dan Adin. Ia memejamkan mata, memaksakan tidur, namun yang ia dapat hanyalah kilasan bayangan Kirana yang menangis dan Adin yang menenangkannya dengan kata-kata cinta. Malam itu adalah malam dingin yang panjang dan sunyi, penuh dengan perencanaan balas dendam yang harus ia wujudkan. Pagi harinya, Aruna memutuskan untuk menjalankan sandiwara yang sempurna. Ia harus membuat Adin dan Kirana lengah, agar mereka merasa aman dan tidak curiga bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Aruna mengirim pesan singkat kepada Adin, dengan nada ceria, seolah-olah ia baru saja bangun dari tidur nyenyak di Jakarta.
Ia bahkan menambahkan emoji ciuman. Aruna, selamat pagi, sayang. Semoga urusan di Cisaat lancar. Aku kangen. Hari ini rencanaku mau video call dengan Kirana. Kangen banget. Ia menunggu, jantungnya berdetak kencang. Jika Adin panik, ia akan tahu. Beberapa menit kemudian, balasan dari Adin datang. Dingin, santai, tanpa rasa bersalah. Adin, pagi, Ru. Iya, ini baru mau briefing proyek. Cisaat cukup sibuk, sinyal agak putus-putus. Ah, iya, Kirana. Salam saja ya dari aku. Dia pasti senang kamu kangen. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Aku mungkin sulit dihubungi hari ini. Aruna merasakan gelombang jijik yang tajam. Adin tidak hanya berbohong, dia juga memanipulasi. Dia menyebut Kirana, membuat dirinya terlihat polos. Padahal hanya beberapa jam yang lalu ia baru saja mengucapkan kata-kata cinta pada wanita itu. Ia sudah lama mempraktikkan kebohongan ini. Aruna membalas seolah-olah semuanya baik-baik saja. Siap? Sukses, calon suami. Aku akan sibuk desain seharian. Setelah itu, Aruna mematikan notifikasi. Adin pasti merasa aman, percaya bahwa Aruna berada jauh di Jakarta, sibuk dengan pekerjaannya. Itu memberinya ruang gerak. Aruna tahu, ia harus mendekati Kirana. Tapi bukan sebagai Aruna si adik yang merindu, melainkan sebagai detektif yang mencari petunjuk. Ia perlu mengumpulkan informasi dari pihak ketiga sebelum berhadapan langsung. Ia ingat Kirana pernah menyebut nama tetangganya yang baik hati, Bapak Purnomo. Aruna meninggalkan penginapan sekitar pukul 10, berpakaian santai agar terlihat seperti turis biasa. Ia menemukan rumah Bapak Purnomo, tak jauh dari warung Puspita, dengan pagar bambu dan kebun yang rimbun. Aruna menyapa dengan ramah, memperkenalkan diri sebagai adik Kirana yang datang tiba-tiba. Bapak Purnomo, seorang pria tua yang ramah dengan sorot mata yang teduh, menyambutnya dengan hangat. Ah, Nona Aruna. Kirana sering bercerita. Kenapa tidak langsung ke warung? Tanya Bapak Purnomo sambil menawarkan teh hangat. Saya ingin memberi kejutan pada Kirana, Pak. Sekalian menikmati kembang sari, jawab Aruna, menyembunyikan getaran dalam suaranya. Omong-omong, bagaimana Kirana? Dia terlihat sangat betah di sini. Betah sekali, Nona. Kirana ini anak baik. Warungnya juga laris. Apalagi sejak, ada support dari saudaranya dari kota, kata Bapak Purnomo. Saudara? Aruna mencoba terdengar penasaran tapi polos. Iya, keponakannya, katanya. Sering datang. Orang kaya, bawa mobil bagus dan motor besar. Katanya, dia yang membantu modal warung Puspita jadi sebagus ini, apalagi di awal-awal Kirana pindah. Warung ini cepat sekali majunya, Kirana bilang ada investor keluarga. Aruna menelan ludah. Investor keluarga. Kebohongan yang rapi dan halus. Dia juga sering menginap di kamar belakang warung, Nona. Katanya biar bisa bantu-bantu Kirana kalau warung tutup. Itu kamar yang jarang dipakai kalau bukan dia yang datang. Tambah Bapak Purnomo, suaranya sedikit menurun. Sering menginap. Aruna mencatat detail ini. Hubungan mereka bukan hanya affair kilat, tapi sebuah hubungan yang terencana. Oh, ya ampun. Saya tidak tahu Kirana punya saudara laki-laki yang begitu loyal. Motornya warna hitam. Pak, besar sekali. Aruna bertanya, mengkonfirmasi apa yang ia lihat. Betul. Motornya besar sekali. Dia sering datang, biasanya hari kerja, menginap 1-2 hari, lalu pergi lagi ke kota. Kirana bilang, dia sangat sibuk. Tapi setiap kali dia datang, Kirana selalu terlihat lebih ceria. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan seperti seperti kekasih yang bertemu sebentar-sebentar. Bapak Purnomo menutup kalimatnya dengan hati-hati. Aruna merasakan jarum tajam menusuk hatinya. Seperti kekasih. Kata-kata itu lebih menusuk daripada pengakuan Adin sendiri. Ia berterima kasih pada Bapak Purnomo dan pamit. Sekarang ia tahu, Adin adalah investor warung Puspita. Selama ini, uang yang ia kirimkan pada Kirana mungkin hanyalah formalitas, karena Kirana sudah didanai oleh calon suaminya sendiri. Sore harinya, Aruna kembali ke warung Puspita.
Ia tahu Kirana harus segera dihadapkan, tapi ia perlu petunjuk visual. Ia harus pura-pura baru tiba, dan Kirana harus lengah. Aruna berjalan masuk, kali ini membuka pintu dengan suara yang cukup keras. "Kirana!" seru Aruna riang, memeluk Kirana dengan erat. Kirana tersentak. Ekspresi kagetnya tak bisa disembunyikan, meskipun ia segera mencoba tersenyum. Matanya sembab, meski sudah berusaha ia tutupi dengan make-up tipis. Jelas, sisa tangisan semalam belum hilang. "Aruna? Astaga, kamu tidak bilang mau datang. Kapan sampai?" Kirana membalas pelukannya, tapi pelukannya terasa tegang, tergesa-gesa, dan dingin. "Baru saja, Kak. Sengaja. Mau kasih kejutan." "Kamu kenapa? Matamu merah? Habis nangis?" Aruna menatap Kirana lurus. "Tidak, Ru. Mataku hanya kelilipan asap dapur tadi pagi. Ayo, masuk ke dapur. Aku buatkan kamu teh rempah kesukaanmu." Kirana segera mengalihkan pembicaraan, menarik Aruna ke belakang tirai manik-manik. Aruna mengamati setiap sudut warung. Tidak ada motor hitam di samping. Adin sudah pergi. Di dapur, Kirana bergerak dengan gelisah. Aruna memperhatikan. Di sana, di sudut rak piring, ada sebuah bantal kecil dengan bordiran inisial A. Mungkin itu bantal Kirana, tapi ia ingat nama tengah Adin adalah Prakasa. "Warungmu bagus sekali, Kak. Vibes vintagenya dapat," puji Aruna, sambil memegang buku menu yang tergeletak di meja kasir. "Siapa yang desain logonya? Bagus." "Oh, itu teman lama," jawab Kirana cepat, pandangannya tidak fokus. Aruna membuka buku menu, membolak-baliknya. Di bagian belakang, ada saku kecil tempat Kirana biasanya menyimpan nota. Aruna menyelipkan tangannya, dan menarik keluar selembar foto usang. Itu foto lama. Kirana muda, dengan rambut masih sebahu, tertawa lepas. Di sebelahnya, berdiri Adin, yang terlihat lebih kurus dan jauh lebih muda, mengenakan jaket alma mater yang sama dengan Kirana. Mereka berdua berdiri sangat dekat. Wajah mereka hampir bersentuhan. Foto itu diambil di depan gerbang sebuah universitas. Kenyataan menghantam Aruna dengan kekuatan penuh. Mereka bukan hanya bertemu di masa sekarang. Mereka adalah pasangan di masa lalu. Foto ini jelas jauh sebelum Aruna mengenal Adin. Adin dan Kirana adalah sepasang kekasih di masa kuliah. Aruna menyembunyikan foto itu di balik buku menu, jantungnya berdebar kencang. Ia mengembalikan buku menu itu ke tempatnya semula, lalu menatap Kirana, yang sedang memunggungi Aruna, sibuk dengan kompor. "Kak, aku harus ke kamar mandi sebentar ya," kata Aruna. "Oh, di sana, Ru," kata Kirana, menunjuk pintu di sudut dapur. Itu adalah pintu yang sama, tempat ia mendengar pengkhianatan itu semalam. Aruna masuk. Kamar mandi itu kecil, tapi rapi. Ia mencuci muka, lalu keluar. Ia berpura-pura mencari tisu dan membuka laci kecil di bawah meja kasir. Di sana, di bawah beberapa kwitansi, ia menemukan kunci motor-motor besar hitam dengan gantungan kunci bertuliskan ADN, yang sama dengan yang dipakai Adin. Kirana menyimpan kunci motor calon suaminya. Aruna segera menutup laci itu. Ia memiliki semua yang ia butuhkan. Motor terparkir, pengakuan cinta, kesaksian tetangga tentang kunjungan rutin, dan foto masa lalu mereka sebagai pasangan. Aruna duduk di meja makan warung, teh rempah di depannya sudah mendingin. Kirana duduk di hadapannya, terlihat gelisah. "Kamu kenapa, Ru? Kamu terlihat pucat sekali," tanya Kirana, tangannya meraih tangan Aruna. Aruna menarik tangannya, membuat Kirana kaget. "Aku baik-baik saja, Kak. Hanya lelah." "Tapi aku senang kamu baik-baik saja," kata Aruna, suaranya terdengar datar. Aruna menatap Kirana, mencoba membaca jiwanya. Kirana terlihat lelah dan tertekan, bukan bahagia seperti seorang wanita yang dicintai. "Aku mau tanya, Kak," kata Aruna, memecah keheningan yang tegang. "Berapa lama kamu dan Adin saling mengenal?" Pertanyaan itu tepat sasaran. Wajah Kirana langsung memucat, seperti melihat hantu. "Adin? Adin calon suamimu? Tentu saja aku mengenalnya, Ru.
Kamu sering membawanya video call denganku. Kirana berusaha tertawa, tawa yang terdengar sumbang. Aku tidak bicara tentang video call, Kirana. Aku bicara tentang masa lalu. Tentang 5 tahun lalu. Tentang warung ini, yang didanai olehnya. Tentang motornya yang diparkir diam-diam di samping warung. Tentang foto kalian berdua di kampus. Desis Aruna, mengeluarkan foto usang itu dari saku bajunya dan meletakkannya di meja. Kirana menatap foto itu, lalu menatap Aruna. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pertahanan yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping. Kalian berdua adalah sepasang kekasih, kan? Sebelum kamu pindah, sebelum aku bertemu Adin, Aruna tidak bertanya, ia menyatakan fakta. Kirana mengangguk pelan, air mata mulai mengalir. Ya, kami pernah sangat dekat, Ru. Dia adalah cinta pertamaku. Lalu kenapa kamu pergi? Kenapa kamu membiarkanku bersama dengannya? Kenapa kamu membiarkan dia menjadikanku kontrak bisnis, sementara kamu adalah rumah yang ia cintai? Tuntut Aruna, nada bicaranya meningkat, namun ia berusaha menahan emosinya. Kirana terisak. Aku harus pergi, Ru. Keluarga Adin menentangku. Mereka ingin Adin menikah dengan wanita dari kalangan bisnis, yang setara dengan mereka. Aku hanya gadis biasa dari warung kecil. Aku tidak ingin menghancurkan masa depan Adin, jadi aku memilih mundur, pindah ke sini. Dan 5 tahun kemudian, dia menemukanmu lagi, membantumu dengan uang, dan datang secara rahasia setiap minggu, sementara dia merencanakan pernikahan mewah denganku. Itu namanya mundur. Kirana? Itu namanya mencuri kembali apa yang kamu tinggalkan, dan aku adalah tumbalnya. Aruna tidak bisa menahan suaranya lagi. Kirana menutup wajahnya. Kami hanya melanjutkan apa yang terputus. Ru, itu tidak disengaja. Dia datang ke sini untuk berinvestasi di lahan terdekat. Lalu dia melihat warungku. Hubungan kami terjadi begitu saja. Dia tidak pernah bermaksud menyakitimu. Dia bilang, dia mencintaimu sebagai adik, sebagai teman terbaik, dan dia menghormatimu. Tapi, aku yang dia cintai. Dan dia akan menikahimu karena terpaksa. Aruna merasakan rasa sakit yang begitu hebat. Ia bukan hanya dikhianati, ia dicintai sebagai teman terbaik, bukan pasangan. Ia adalah sebuah kewajiban. Baik. Aku mengerti, kata Aruna, suaranya kembali dingin. Ia berdiri, memungut tasnya. Adin bilang dia ada di Cisaat. Kan? Aku akan memintanya datang. Aku akan memberimu kesempatan, Kak. Kalian berdua harus jujur di hadapanku, tanpa rahasia lagi. Aku akan kembali ke penginapan. Aku akan menghubunginya malam ini, dan aku minta kamu ada di sini besok pagi. Jangan coba-coba lari, Kirana. Sudah cukup kalian berdua berbohong. Aruna meninggalkan warung Puspita. Di belakangnya, Kirana terdengar meraung menangis. Namun Aruna tidak menoleh. Ia telah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan. Sekarang, saatnya untuk menghadapi kedua pengkhianat itu secara langsung. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang penginapan, merancang kalimat yang akan ia gunakan untuk menghancurkan alibi Adin. Pukul 9 malam, ia mengirimkan pesan kepada Adin. Aruna, sayang, ada masalah darurat di Kembangsari. Kirana tiba-tiba sakit parah, mungkin harus dioperasi. Aku panik, aku putuskan menyusul ke sini. Aku mohon, kamu harus datang sekarang juga. Aku butuh kamu di sini. Aruna sengaja memilih skenario dramatis tentang Kirana yang sakit parah. Ia tahu, meskipun Adin mencintai Kirana, dia tetap akan menjaga penampilan di depan Aruna. Dan yang paling penting, Aruna tahu Adin tidak akan sanggup menahan diri untuk tidak melihat Kirana yang sedang sakit. 15 menit berlalu. Adin menelepon, suaranya terdengar panik. Panik yang bercampur antara kekhawatiran nyata pada Kirana dan ketidaknyamanan karena alibinya terbongkar. Aruna, apa maksudmu? Aku di Cisaat. Bagaimana aku bisa ke sana sekarang? Kenapa Kirana tidak menghubungiku? Tanya Adin, suaranya sedikit meninggi. Dia pingsan, Din. Aku yang menemukan. Aku tidak tahu harus menghubungi siapa selain kamu. Kamu tahu kan, Kirana hanya punya kita.
Aku tidak tahu di mana rumah sakit terdekat. Tolong, aku mohon, datanglah. Aruna berakting sempurna, suaranya bergetar karena pura-pura menangis. Ada keheningan panjang di ujung sana. Aruna tahu, Adin sedang menghitung risiko. Meninggalkan Kirana yang sakit demi alibi bisnis? Atau merusak alibi demi Kirana? Baik, dengarkan aku. Jangan hubungi siapa-siapa. Aku akan mengurus ini. Aku akan bilang ke kantor ada masalah proyek yang harus segera kuselesaikan di lokasi lain. Aku akan sampai di sana sebelum tengah hari besok, kata Adin akhirnya, nadanya berat dan penuh keputusan. Terima kasih, sayang. Aku tunggu, bisik Aruna, lalu menutup telepon sebelum air matanya yang asli tumpah. Keesokan paginya, Aruna kembali ke warung Puspita. Kirana terlihat seperti zombie. Matanya sangat sembab, dan ia hanya duduk di meja dapur, memegang cangkir teh yang dingin. Kamu bilang apa pada Adin? Tanya Kirana, suaranya bergetar. Aku bilang kamu sakit parah, butuh dioperasi, jawab Aruna datar sambil meletakkan tasnya di kursi. Kirana tersentak. Kenapa kamu berbohong seperti itu? Dia akan tahu. Dia akan marah. Marah? Kamu pikir dia tidak akan marah kalau aku tahu kebenarannya? Kirana, biarkan dia marah. Itu harga yang harus dia bayar karena telah membohongi dua wanita sekaligus, balas Aruna tajam. Dengarkan aku baik-baik, Kak. Hari ini, di sini, kita akan mengakhiri kebohongan ini. Adin akan datang dan dia harus memilih. Dan aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Kirana menunduk, bahunya merosot. Dia tahu, tidak ada jalan untuk menghindar. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Aruna dan Kirana duduk di ruang makan yang sepi. Tidak ada pelanggan. Warung Puspita tutup hari itu. Aruna menggunakan waktu itu untuk memahami motif Kirana, bukan memaafkannya, melainkan untuk mengetahui kerusakan yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak bilang padaku saat kami mulai dekat? Bahwa Adin adalah mantanmu, cinta pertamamu? Tanya Aruna, nadanya sekarang lebih tenang, lebih dingin. Kirana mendongak. Aku takut, Ru. Takut kamu menjauhi Adin, dan takut kamu membenciku. Saat itu, aku sudah menetapkan batasan. Aku tidak ingin merusak kebahagiaanmu. Aku melihat Adin benar-benar menyukaimu, menghormatimu. Aku pikir, dia akan berubah pikiran dan melupakan aku. Tapi dia tidak berubah pikiran, kan? Potong Aruna. Kirana menggeleng lemah. Tidak. Saat dia datang ke Kembangsari untuk urusan bisnis, dia mencari aku. Dia bilang, dia merindukan kedamaian yang ia rasakan bersamaku. Dia mendanai warung ini bukan karena kasihan, tapi karena itu adalah satu-satunya cara baginya untuk memastikan aku tetap dekat dan aman. Dia bilang, dia akan menikahimu karena ayahnya, karena bisnisnya, tapi dia akan tetap mencintaiku. Aruna menarik napas panjang. Pengakuan Kirana mengonfirmasi semua yang ia dengar dari balik pintu. Kirana adalah korban dari takdir, tetapi juga pelaku pengkhianatan yang memilih diam. Jadi, kamu rela menjadi yang kedua? Kekasih gelapnya seumur hidup. Aruna mencoba mengukur kedalaman kesetiaan Kirana pada Adin. Aku tidak ingin. Aku selalu menentang pernikahanmu. Aku sering memintanya untuk jujur padamu, untuk membatalkan semua ini, tapi dia selalu menolak. Dia takut kehilangan semuanya. Dia bilang, pernikahannya denganmu adalah keputusan logis, tapi aku adalah keputusan hati. Kirana terisak, mengulang kembali kalimat yang sama yang diucapkan Adin semalam. Aruna merasakan sakit itu lagi, tetapi kali ini ia menguasainya. Ia bukan lagi Aruna yang naif dan buta. Ia adalah Aruna yang siap berjuang demi harga dirinya. Tepat pukul 11.30, sebuah mobil sedan mewah berwarna gelap berhenti mendadak di depan warung Puspita. Pintu terbuka, dan Adin melangkah keluar. Ia tampak lelah, namun mengenakan setelan jas semi-formal yang rapi, berusaha terlihat seperti pengusaha sukses yang baru tiba dari perjalanan mendesak. Ia melihat motornya tidak ada. Ia pasti memarkirnya di tempat lain sebelum menemui Aruna. Adin berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Aruna. Kirana. Ada apa? Di mana Kirana? Di mana dia sakit? Tanya Adin, matanya mencari Kirana. Ia melihat Kirana duduk di meja,
Sehat, hanya pucat. Aku di sini, Din, kata Kirana pelan. Adin menoleh ke Aruna, kebingungan dan kemarahan mulai terlihat di matanya. Aruna? Apa-apaan ini? Kamu bilang dia sakit parah. Kamu bohong. Aruna tersenyum, senyum yang dingin dan tajam. Ya, aku berbohong, Adin. Kamu juga ahli dalam hal itu, bukan? Adin langsung tegang. Ia melihat tatapan mata Aruna yang berbeda, dan kemudian ia melihat Kirana, yang menunduk dalam-dalam. Ia mengerti. Rahasia itu telah terbongkar. Aruna, kita bicarakan ini baik-baik. Ada kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan, kata Adin, mencoba mendekati Aruna. Aruna mengangkat tangannya, menghentikan langkah Adin. Aku tidak butuh penjelasan, Adin. Aku sudah mendengarnya. Aku dengar semua kalimatmu dari balik pintu dapur semalam. Tentang bagaimana pernikahanku adalah sebuah kontrak, dan Kirana adalah rumah MU yang sebenarnya. Adin terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menoleh ke Kirana dengan tatapan terluka, seolah menyalahkan Kirana yang tidak bisa menjaga rahasia. Jangan salahkan Kirana. Aku yang datang tanpa memberitahu. Aku melihat motormu, aku dengar semuanya, dan aku menemukan foto ini, kata Aruna, melemparkan foto masa lalu Kirana dan Adin ke meja. Adin menarik napas panjang. Ia mengusap wajahnya. Permainan sudah berakhir. Aruna menunjuk ke 3 kursi di salah satu meja warung. Duduk. Kita bicara seperti orang dewasa. Meskipun salah satu dari kalian telah bertindak seperti anak kecil yang egois selama 5 tahun terakhir. Adin dan Kirana duduk, dipisahkan oleh satu meja, di hadapan Aruna. Ketiga kursi itu melambangkan segitiga patah yang mereka bentuk. Adin, jelaskan. Sekarang, tanpa kebohongan, tanpa alibi bisnis, dan tanpa pembenaran dari ayahmu. Katakan padaku, mengapa kamu membiarkanku merencanakan pernikahan ini jika kamu mencintai kakakku? Tuntut Aruna, suaranya mantap dan jelas. Adin menatap Aruna, matanya tampak tulus, tapi Aruna tahu ketulusan itu tidak tertuju padanya. Aruna, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku menghormatimu, kamu teman terbaikku, aku nyaman bersamamu. Kenyamanan tidak sama dengan cinta. Adin, potong Aruna tajam. Aku tahu. Kirana, dia adalah masa laluku yang tidak pernah hilang. Ketika aku pindah ke Kembangsari untuk melihat potensi properti, aku menemukan warung Kirana. Rasa itu muncul lagi, kuat sekali. Aku tidak bisa menolaknya. Aku berbohong padamu karena aku tidak ingin kehilangan keseimbangan. Jelas Adin, menggunakan kata keseimbangan seolah-olah Aruna adalah salah satu sisi dari neraca keuangannya. Dan keseimbanganmu adalah Kirana sebagai cinta rahasiamu, dan aku sebagai istri pajangan untuk bisnis dan reputasi. Simpul Aruna dengan pahit. Aku hanya mencoba menyelamatkan semuanya, bisik Adin. Kamu mencoba menyelamatkan dirimu sendiri, Adin. Bukan kami. Aruna mengalihkan pandangannya pada Kirana. Dan kamu, Kak. Aku mengirimi kamu uang, aku mendukungmu, aku mengira kamu mendapatkan kedamaian, padahal kamu mendapatkan calon suamiku. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Aku sudah berusaha, Ru, lirih Kirana, air matanya jatuh ke meja. Tapi aku mencintainya. Dan dia datang kepadaku, mengatakan dia mencintaiku. Aku tidak cukup kuat untuk menolaknya lagi. Kami hanya ingin memiliki satu sama lain tanpa menyakitimu. Menyakitiku? Kalian sudah menghancurkan hidupku, Kirana. Kalian berdua telah membuatku ragu pada seluruh fondasi hubungan dan keluarga yang aku miliki, kata Aruna, suaranya sekarang pecah, namun ia menahan tangisnya. Setelah keheningan yang panjang dan menyiksa, Aruna berdiri. Ia berjalan ke tengah ruangan dan kembali menatap keduanya dengan tatapan yang penuh kepastian. Baiklah. Aku tidak akan memperpanjang pertengkaran ini. Kalian berdua sudah menjelaskan semuanya. Sekarang, aku yang akan membuat keputusan, dan kalian yang harus memilih, kata Aruna, suaranya memancarkan otoritas yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Adin mendongak. Memilih apa, Ru? Memilih masa depan kalian, tanpa aku. Kalian tidak bisa memiliki keduanya.
Kalian tidak bisa memiliki aku sebagai kontrak yang nyaman dan Kirana sebagai rumah yang dicintai. Aruna menyilangkan tangannya. Aku tidak akan menjadi wanita bodoh yang dijadikan pilihan logis. Aku berhak dicintai dengan sepenuh hati, tanpa rahasia, tanpa harus bersembunyi di balik warung kecil di kota kecil. Aruna menatap Adin. Adinata Prakasa, kamu punya waktu 24 jam. Kamu harus memilih, pilih Kirana, dan tinggalkan aku selamanya, batalkan pernikahan ini, dan hancurkan kontrak bisnismu. Ia menatap Kirana. Atau, pilih aku, Aruna Nirmala, dan tinggalkan Kirana selamanya. Jangan pernah mengunjunginya lagi, potong semua hubungan, dan lupakan semua yang pernah terjadi di antara kalian. Jika kamu memilih salah satu, yang lain akan pergi. Jika kamu mencoba menyelamatkan keduanya, atau mencoba berbohong lagi, aku akan mengekspos semua ini, dari affair kalian hingga skandal bisnis ayahmu, di depan media. Aku akan memastikan kalian berdua kehilangan segalanya, termasuk reputasi yang sangat kamu jaga. Ancam Aruna, kalimatnya bukan gertakan, tapi janji. Adin terlihat terkejut. Ia tidak menyangka Aruna yang lembut dan tenang bisa menjadi sekeras ini. Ia menatap Kirana, dan Kirana menatapnya dengan penuh harap. 24 jam, Adin. Kirana akan tinggal di sini. Aku akan menunggu di penginapan. Setelah 24 jam, aku ingin jawaban. Jelas dan final, tutup Aruna. Ia mengambil tasnya, berjalan keluar dari warung Puspita tanpa menoleh. Ia meninggalkan mereka berdua untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang harus mereka buat. Pilihan yang akan mengguncang tidak hanya hidup mereka, tetapi juga ikatan persaudaraan yang rapuh. Setelah meninggalkan warung Puspita, Aruna kembali ke penginapannya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya telah kering, tergantikan oleh rasa dingin dan ketegasan yang tak terduga. Ia telah memberikan ultimatum, dan kini ia harus menunggu. Adin meninggalkan Kembang Sari segera setelah Aruna pergi. Aruna tahu, Adin pasti berpacu kembali ke Jakarta, bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk berdiskusi dengan ayahnya dan menghitung kerugian potensial dari keputusannya. Sementara Aruna menunggu, ia menelepon sahabat karibnya, Laksmi. Aruna menceritakan semua yang terjadi, motor tersembunyi, isakan Kirana, dan pengakuan Adin bahwa Aruna hanyalah kontrak. Laksmi terkejut, marah, dan segera memutuskan untuk menyusul Aruna ke Kembang Sari. 12 jam setelah ultimatum, Laksmi tiba di penginapan. Kehadiran Laksmi, yang energik dan suportif, adalah jangkar yang dibutuhkan Aruna agar tidak tenggelam dalam kesedihan. Aku tidak percaya mereka melakukan ini padamu, Ru. Kakakmu sendiri? Laksmi memeluk Aruna erat. Kita bakar saja motornya sekalian. Jangan, Lak. Aku tidak mau menghancurkan apapun lagi. Aku hanya ingin kebenaran dan keadilan untuk diriku sendiri, jawab Aruna. Laksmi membantu Aruna menyusun rencana logistik, membatalkan gedung pernikahan, mengembalikan sampel gaun, dan menghadapi keluarga Adin jika ia mencoba mengelak. Pukul 23, malam harinya, ponsel Aruna bergetar. Sebuah nama muncul, Adinata Prakasa. Aruna menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab panggilan itu. Adin? Suara Adin terdengar jauh, lelah, dan penuh kekalahan. Aruna. Aku sudah memutuskannya. Aku sudah bicara dengan ayah. Ini tidak mudah, Ru. Tapi aku tidak bisa kehilangan diriku sendiri lagi. Aruna menahan napas. Apa keputusanmu, Adin? Adin terdiam sesaat, jeda yang terasa seperti vonis mati bagi Aruna. Aku memilih Kirana, katanya akhirnya, suaranya pelan dan rendah. Aku akan membatalkan pernikahan ini. Aku akan menghadapi konsekuensi bisnis dengan ayah. Dia sangat marah, tapi aku tidak bisa membohongi siapapun lagi, terutama diriku sendiri. Air mata yang sejak semalam ia tahan akhirnya tumpah, bukan karena sakit hati, tapi karena rasa lega yang aneh. Rasa lega karena ia tidak perlu menikah dengan pria yang menganggapnya sebagai kewajiban. Aku minta maaf, Aruna. Aku tahu kata maafku tidak akan cukup. Aku memang pengecut. Aku mencoba memiliki segalanya, stabilitas denganmu dan cinta dengan Kirana. Tapi kamu benar.
Aku harus memilih, lanjut Adin. Aku mengerti, Aruna berbisik, suaranya tercekat. Keputusanmu sudah jelas. Jangan coba-coba menghubungiku lagi, Adin. Aku akan mengurus pembatalan pernikahan dan berurusan dengan keluargamu. Anggap saja, kita tidak pernah ada. Sambungan terputus. Laksmi memeluk Aruna yang terisak. Dia memilih Kirana? Pria itu bodoh. Dia menukar desainer grafis yang brilian dengan warung makan di kota kecil. Tapi, Ru, ini bagus. Kamu bebas. Aruna mengangguk, menyeka air matanya. Ya, aku bebas dari kontrak. Aku bebas dari kebohongan. Sekarang, aku harus menghadapi Kirana. Pagi itu, Aruna berjalan kembali ke warung Puspita, kali ini tanpa rasa takut. Kirana menyambutnya dengan mata sembab dan wajah pucat. Dia sudah memilih, Kak, kata Aruna tanpa basa-basi. Kirana menatap adiknya dengan takut. Siapa? Dia memilihmu, Kirana. Dia memilih rumah yang ia cintai dan melepaskan kontrak yang ia takuti. Selamat. Kalian bebas bersama. Tapi dengarkan aku baik-baik. Aku akan membatalkan semua yang berhubungan dengan pernikahan itu, ujar Aruna. Kirana menangis, mencoba memeluk Aruna, tetapi Aruna mundur. Jangan sentuh aku, Kak. Aku tidak membencimu, tapi aku belum bisa memaafkanmu. Kamu bukan hanya mencuri calon suamiku, kamu mencuri kepercayaanku. Kamu harus hidup dengan itu. Kalian berdua harus tahu, hubungan kalian dimulai di atas reruntuhan yang kalian ciptakan sendiri. Aruna kembali ke penginapan. Ia memesan tiket kereta tercepat kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta, hidup Aruna terasa seperti film bisu. Kebisingan kota yang dulu ia cintai kini terasa asing dan hampa. Seminggu pertama adalah neraka yang penuh birokrasi dan emosi yang saling bertabrakan. Ia harus menjadi desainer yang efisien di siang hari dan administrator yang berhati dingin di malam hari. Tugas pertamanya adalah membongkar semua jejak pernikahan yang telah direncanakan dengan detail selama setahun. Ada pembatalan pemesanan ballroom hotel bintang 5, negosiasi pengembalian uang muka dengan vendor catering, dan yang paling sulit, panggilan telepon dari Ibu Adin. Ibu Adin menelepon dengan nada marah sekaligus memohon. Aruna, kamu tahu bagaimana pentingnya merger ini bagi ayah Adin. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak mau memaafkan Adin? Kirana itu hanya masa lalu. Aruna, dengan suara yang dipaksakan setenang mungkin, menjawab, saya mengerti situasi bisnis, Tante. Tetapi pernikahan bukan hanya tentang merger atau reputasi. Ini tentang kepercayaan. Dan kepercayaan itu sudah hancur total. Maaf, saya tidak bisa melanjutkan kontrak ini. Aruna menolak menerima Ibu Adin di apartemennya, menjaga jarak emosional dari keluarga yang kini ia pandang sebagai bagian dari kebohongan. Ayah Adin, yang lebih pragmatis, menelepon secara pribadi. Ia tidak membela Adin, melainkan meminta maaf atas nama putranya dan menjanjikan ganti rugi penuh atas setiap kerugian finansial yang ditanggung Aruna. Aruna hanya menerima pembatalan kontrak tanpa denda, tidak menginginkan uangnya. Ia hanya ingin kebebasan. Laksmi, yang datang setelah Aruna kembali, adalah jangkar bagi jiwanya. Laksmi membersihkan apartemen Aruna dari semua kenangan Adin. Foto-foto dibuang, hadiah-hadiah disingkirkan. Mereka mengecat ulang ruang kerja Aruna menjadi warna abu-abu yang menenangkan, sebagai simbol netralitas emosional. Kamu harus mengubah fokus, Ru. Jangan pikirkan mereka. Jangan biarkan mereka memenangkan pikiranmu, kata Laksmi, saat mereka berdua sedang makan malam dengan bungkus nasi Padang. Aku tidak memikirkan mereka, Lak. Aku memikirkan Kirana. Aruna akhirnya mengakui, suaranya dipenuhi kesedihan yang tulus. Bagaimana mungkin dia, kakakku sendiri, melakukan ini padaku? Aku tahu dia mencintai Adin, tapi apa arti hubungan kami sebagai saudara baginya? Aku memberinya segalanya, uang, dukungan, dan dia membalasnya dengan mencuri masa depanku. Rasa sakit karena pengkhianatan Kirana terasa jauh lebih dalam daripada pengkhianatan Adin. Kirana adalah satu-satunya keluarga kandung yang tersisa. Aruna merasa seperti kehilangan kedua orang tuanya lagi,
kali ini karena pilihan sadar kakaknya. Ia menghabiskan malam-malamnya memutar kembali kenangan masa kecil mereka. Kirana menjaganya saat sakit, Kirana bekerja keras demi sekolahnya. Semua kenangan itu kini terasa retak, tercemar oleh rahasia 5 tahun terakhir. Aku tahu ini sulit, Ru, tapi kamu harus ingat, Kirana juga korban dari keegoisan Adin. Tapi dia memilih untuk menjadi pelaku. Keputusanmu sekarang adalah, apakah kamu akan membiarkan kebencian ini menghancurkanmu juga? Laksmi berujar lembut, memegang tangan Aruna. Aruna menatap pantulan dirinya di jendela. Matanya tampak lelah, tetapi ada kilau baja yang keras di sana. Ia memutuskan bahwa kebencian dan skandal publik bukanlah jalannya. Ia tidak akan membalas dendam pada Kirana dan Adin di ranah publik, tidak akan menggunakan ancamannya untuk mengekspos mereka, meskipun ia memiliki bukti kuat. Aruna akan membiarkan mereka hidup dengan pilihan mereka, dan Aruna akan hidup dengan pilihannya sendiri. Ia adalah wanita mandiri yang tidak butuh drama untuk bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa jauh lebih bahagia tanpa kontrak itu, dan tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia harus memperbaiki cermin yang retak itu, yaitu dirinya sendiri, dan fokus pada satu-satunya orang yang benar-benar bisa ia percaya, dirinya sendiri. Itu adalah babak terberat dalam hidupnya, yaitu menerima kenyataan bahwa ia harus melepaskan bukan hanya cinta, tetapi juga ikatan darah yang ia anggap suci. Meskipun Aruna telah mengambil keputusan untuk tidak membalas dendam secara publik, ia tahu bahwa untuk benar-benar menutup bab ini, ia harus memutuskan semua ikatan fisik dan emosional dengan Adin. Tindakan itu harus dilakukan dengan keanggunan, bukan dengan amarah. Aruna mengumpulkan semua kenangan fisik tentang Adin. Itu adalah ritual yang menyakitkan namun diperlukan. Ia mengambil bingkai-bingkai foto prewedding mereka, senyum lebar di pantai, pandangan mesra di galeri seni. Foto-foto itu dimasukkan ke dalam kotak. Ia mengumpulkan jam tangan mewah yang diberikan Adin saat ulang tahunnya, buku-buku yang pernah mereka baca bersama, dan semua kartu ucapan. Semua terasa hampa dan palsu sekarang. Dan yang paling penting, cincin pertunangan. Cincin bertahtakan berlian, yang dulu melambangkan janji suci, kini terasa berat dan dingin di tangannya. Aruna duduk di meja kerjanya, memandangi kilauan berlian itu di bawah cahaya lampu. Ia ingat saat Adin melamarnya di puncak gedung pencakar langit Jakarta, berjanji akan memberikan masa depan yang aman dan bahagia. Semua janji itu kini hanya puing. Aruna memasukkan cincin itu ke dalam kotak bludru aslinya. Ia memutuskan untuk mengirimkan semuanya kembali kepada Adin melalui kurir, bukan surat, dan bukan pertemuan terakhir. Ia ingin menutup bab ini dengan keheningan dan martabat, sebuah pernyataan bahwa Adin tidak layak mendapatkan penjelasan atau amarahnya yang tersisa. Ia mengisi formulir pengiriman kurir. Alamat tujuan, Kantor Pusat Properti Adinata Prakasa di Jakarta Pusat. Tidak ada catatan. Tidak ada pesan. Hanya kotak yang berisi semua bukti kebersamaan palsu mereka. Setelah kurir menjemput paket itu, Aruna merasakan beban yang luar biasa terangkat dari pundaknya. Itu adalah perpisahan yang definitif. Meskipun hatinya masih berdarah, Aruna menyadari bahwa perpisahan ini, meskipun menyakitkan, adalah berkah terselubung. Jika rahasia ini tidak terbongkar, ia akan menjadi pengantin yang bahagia, tetapi segera menjadi istri yang sengsara. Ia akan menghabiskan hidupnya dalam pernikahan yang didasari kebohongan, di mana suaminya diam-diam merindukan wanita lain, kakaknya sendiri. Kenyataan ini menyelamatkannya dari kehidupan yang penuh kepura-puraan. Aruna kemudian fokus pada Kirana. Ia belum siap untuk berbicara melalui telepon, tetapi ia tahu ia harus mengirimkan kata-kata penutup yang final. Ia menulis surat pendek di selembar kertas vintage yang ia temukan di laci. Ia harus tegas, tetapi juga manusiawi. Kirana, Adin sudah memilih. Aku harap kalian berdua menemukan apa yang kalian cari. Aku tidak tahu kapan aku bisa memaafkanmu, karena pengkhianatanmu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Adin. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak membencimu. Aku hanya sangat terluka. Jagalah dirimu baik-baik di warung Puspita, dan jagalah kebahagiaan yang kalian pilih dengan konsekuensinya. Aku akan baik-baik saja. Jangan hubungi aku dulu. Aku perlu waktu untuk sendiri dan membangun kembali diriku. Aruna. Ia mengirimkan surat itu ke warung Puspita.
Tindakan ini adalah upaya terakhir Aruna untuk membebaskan dirinya, untuk menarik garis batas yang jelas antara masa lalu yang penuh dusta dan masa depan yang harus ia rancang sendiri. Aruna kemudian menatap mood board pernikahan yang tersisa di sudut ruang kerjanya. Warna sage green itu terasa menjijikkan. Ia merobeknya dari dinding. Ia mengambil semua cuti yang tersisa, bukan untuk berlibur, melainkan untuk merancang identitas dirinya yang baru. Ia mulai mengambil semua proyek lepas yang ada, membenamkan dirinya dalam pekerjaan, menggunakan rasa sakitnya sebagai bahan bakar untuk produktivitas. Ia bertekad, jika cinta adalah kontrak yang bisa dibatalkan, maka kebahagiaan adalah proyek yang harus ia bangun dengan tangannya sendiri, menggunakan cetak biru yang baru dan lebih kokoh. 6 bulan berlalu. Kabar dari Kembang Sari sesekali sampai ke telinga Aruna melalui Bapak Purnomo, yang dihubungi Laksmi. Kirana dan Adin hidup bersama. Adin benar-benar meninggalkan bisnis properti di Jakarta untuk Kirana. Mereka memperluas warung Puspita menjadi restoran kecil yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan cita rasa vintage-nya. Kisah cinta mereka, meskipun diawali dengan pengkhianatan, tampaknya telah menemukan kedamaian. Aruna sendiri sudah jauh lebih baik. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan dunia, bahwa ia tidak butuh pria untuk sukses. Ia menggunakan uang tabungannya dan kompensasi dari proyek yang dibatalkan untuk membuka studio desainnya sendiri di Jakarta Selatan. Menamainya Nirmala Creative. Laksmi menjadi manajernya. Suatu sore, Aruna sedang menyusun desain logo barunya. Ia memilih palet warna yang berbeda, biru laut dan putih bersih, melambangkan awal yang baru dan kejernihan. Ia menerima paket. Isinya adalah surat dari Kirana. Ru, aku tahu kamu mungkin tidak akan membacanya, tapi aku harus menulis ini. Adin dan aku sekarang hidup di sini. Dia menjual semua asetnya di Jakarta dan berinvestasi sepenuhnya di warung Puspita. Namanya kami ganti menjadi Dapur Kirana. Ini bukan kehidupan mewah, tapi ini rumah, Ru. Dan aku harus berterima kasih padamu. Aku berutang segalanya padamu. Ultimatummu menyelamatkan kami semua. Jika kamu tidak memaksanya memilih, kami akan terus hidup dalam kebohongan yang menyakitkan. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri, tapi aku berdoa kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami akan selalu menjadi keluargamu. Kirana. Aruna membaca surat itu. Ia tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis. Ia tidak perlu membalas. Ia telah memenangkan pertempuran dengan menciptakan hidupnya sendiri. Aruna menatap sekeliling studio barunya. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, menyinari meja kerjanya yang rapi. Ia telah kehilangan calon suami dan hampir kehilangan kakaknya, tetapi ia mendapatkan kembali harga dirinya, kemandiriannya, dan masa depan yang ia rancang sendiri. Ia mengambil kunci studionya, tersenyum pada pantulan dirinya di cermin. Aruna Nirmala, kini lebih kuat dan utuh. Ia telah keluar dari kontrak yang membelenggunya dan kini siap menyambut cinta yang tulus dan sejati di jalan yang baru.